Tega, ayah banting bayi hingga tewas di Empat Lawang. Peristiwa memilukan menimpa seorang bayi berusia 1 bulan 5 hari bernama Niko, yang tewas dibanting ayahnya sendiri. Kasus ayah banting bayi hingga tewas ini terjadi di kediamannya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Pelaku bernama Firdaus, yang mirisnya baru berusia 18 tahun. Firdaus memiliki istri yang juga masih di bawah umur bernama Septi, 17. Peristiwa ini diakibatkan oleh Firdaus yang kesal karena bayinya sering menangis saat ia gendong. Kronologi kejadian Kapolsek Lintang Kanan Ibtu S. Silalahi mengatakan, peristiwa bermula ketika Firdaus menggendong bayinya yang baru saja datang dari rumah neneknya. Sesampainya di rumah korban digendong oleh bapaknya dan diantar ke dalam kamar, ucap Silalahi, dikutip dari Tribun Sumsel, Kamis. Tidak lama kemudian anak tersebut menangis dan bapak dari anak tersebut kesal, tambahnya. Sebelum Firdaus membanting bayinya, Septi sempat berupaya mengambil Niko dari gendongan sang suami. Kendati demikian, Firdaus enggan memberikan Niko kepada Septi. Bahkan dia marah dan menamparkan istrinya sendiri, ujar Silalahi. Setelah ditampar, Septi pun langsung mencari bantuan ke warga setempat. Septi juga sempat meminta tolong untuk diantar ke rumah orang tuanya agar sang anak bisa segera diamankan. Namun saat kembali bersama orang tuanya, Septi mendapati anaknya mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Ia membawa anaknya tersebut ke rumah sakit, namun di perjalanan bayi tersebut sudah meninggal dunia. Bayi mungil itu pun telah dimakamkan oleh pihak keluarga ibunya pada Kamis sore menjelang malam. Keluarga korban segera menghubungi kepolisian. Pelaku berhasil dibekuk di tempat persembunyiannya di kebun. Septi membongkar tindakan kasar yang sering dilakukan suaminya tersebut kepada dirinya. Firdaus ternyata sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap dirinya dengan cara ditampar dan ditinju. Kalau dia marah enggak punya rokok itu marah sama saya ditampar, ditinju, dicekik, kata Septi saat diwawancarai di ruangan unit PPA Satreskrim Polres Empat Lawang, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Sadar nih dong kapan mantingan anakmu? Sadar. Pengakuan Firdaus, ayah muda di Empat Lawang yang tega habisi nyawa buah hatinya sendiri, kesal anak menangis. Peristiwa memilukan terjadi di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bagaimana tidak, Firdaus yang baru berusia 17 tahun tega membanting bayinya yang berusia 1,5 bulan hingga tewas. Atas kejadian tersebut, Firdaus kini diamankan polisi setelah sempat melarikan diri ke perkebunan kopi. Firdaus ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Lintang Kanan pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 malam. Diketahui, peristiwa penganiayaan berat terhadap bayi tersebut terjadi pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 siang saat Firdaus dan istrinya Septi, 19 tahun, baru tiba rumah usai menjemput bayi malang itu dari rumah neneknya. Diketahui Niko bayi usia 1,5 bulan meregang nyawa usai alami penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri di rumahnya Desa Batu Ampar. Dek ngapo sampai tega nyekik ngan manting anak dewek? Nah lebih ini pula teh. Bukan lebih ini itu anak kau. Niku anak nih nak tinggal salam niku jauhku nih. Tahu jauh. Ada tak rasa penyesalan? Ada belum? Hah? Nyesal ya? Dilaporkan Firdaus membanting anak kandungnya yang masih berusia 1,5 bulan itu. Di mana sang ibu Septi mendapati banyak luka lebam pada tubuh bayi tersebut. Firdaus kesal karena anaknya terus menangis saat ia menggendongnya. Pengakuan pelaku ini seperti apa? Apa yang menyebabkan dia? Motifnya karena istri ini berpamitan kepada suaminya untuk ke sungai. Tapi beberapa setengah jam tidak kunjung pulang. Dicari sama suaminya di sungai tidak ditemukan. Nah, suaminya pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah anaknya menangis. Langsung lagi ke sungai mencari istrinya karena sampai di sungai nggak ada istrinya. Sampai di rumah karena anaknya ini mulai besar nangis, lalu dicekek sama orang tuanya. Setelah itu dibanting 2 kali, meninggal menuju ke Puskesmas Muara Pinang. Bicara tentang pasal apa nih? Pasal Undang-Undang Nomor 80 ayat 2 dan ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Ancaman kan?
Ancamannya 10 tahun ke atas. Sesampainya di rumah, korban digendong oleh bapaknya dan diantar ke dalam kamar. Tidak lama kemudian anak tersebut menangis dan bapak dari anak tersebut kesal, kata Kapolsek Lintang Kanan. Melihat hal tersebut, Septi, ibu dari bayi 1,5 bulan, meminta untuk menggendong anaknya, akan tetapi pelaku menolak hal tersebut. Tidak dikasih oleh suaminya, lalu ibu dari anak tersebut marah dan langsung ditampar oleh suaminya, jelasnya. Usai ditampar oleh sang suami, ibu korban pun langsung meminta bantuan kepada masyarakat dan minta diantar ke rumah seseorang untuk meminta pertolongan agar anaknya segera diambil. Akan tetapi sesampai di rumahnya, anak tersebut sudah lebam semua, lalu langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Pinang tapi ditolak dan langsung dirujuk ke RSUD Tening Tinggi. Akan tetapi dalam perjalanan bayi tersebut sudah meninggal dunia, jelasnya. Adapun bayi usia 1,5 tahun itu telah dimakamkan oleh pihak keluarga ibunya pada Kamis sore menjelang malam. Tega, ayah banting bayi hingga tewas di Empathlawang. Peristiwa memilukan menimpa seorang bayi berusia 1 bulan 5 hari bernama Niko, yang tewas dibanting ayahnya sendiri. Kasus ayah banting bayi hingga tewas ini terjadi di kediamannya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanang, Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Pelaku bernama Firdaus, yang mirisnya baru berusia 18 tahun. Firdaus memiliki istri yang juga masih di bawah umur bernama Septi, 17. Peristiwa ini diakibatkan oleh Firdaus yang kesal karena bayinya sering menangis saat ia gendong. Kronologi kejadian, Kapolsek Lintang Kanan Ibtu S. Silalahi mengatakan, peristiwa bermula ketika Firdaus menggendong bayinya yang baru saja datang dari rumah neneknya. Sesampainya di rumah, korban digendong oleh bapaknya dan diantar ke dalam kamar, ucap Silalahi, dikutip dari Tribun Sumsel, Kamis. Tidak lama kemudian anak tersebut menangis dan bapak dari anak tersebut kesal, tambahnya. Sebelum Firdaus membanting bayinya, Septi sempat berupaya mengambil Niko dari gendongan sang suami. Kendati demikian, Firdaus enggan memberikan Niko kepada Septi. Bahkan dia marah dan menamparkan istrinya sendiri, ujar Silalahi. Setelah ditampar, Septi pun langsung mencari bantuan ke warga setempat. Septi juga sempat meminta tolong untuk diantar ke rumah orang tuanya agar sang anak bisa segera diamankan. Namun saat kembali bersama orang tuanya, Septi mendapati anaknya mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Ia membawa anaknya tersebut ke rumah sakit, namun di perjalanan bayi tersebut sudah meninggal dunia. Bayi mungil itu pun telah dimakamkan oleh pihak keluarga ibunya pada Kamis sore menjelang malam. Keluarga korban segera menghubungi kepolisian. Pelaku berhasil dibekuk di tempat persembunyiannya di kebun. Septi membongkar tindakan kasar yang sering dilakukan suaminya tersebut kepada dirinya. Firdaus ternyata sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap dirinya dengan cara ditampar dan ditinju. Kalau dia marah enggak punya rokok itu marah sama saya, ditampar, ditinju, dicekik, kata Septi saat diwawancarai di ruangan unit PPA Satreskrim Polres Empathlawang, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Sadar nih do kapan mantingan anak. Sadar. Pengakuan Firdaus, ayah muda di Empathlawang yang tega habisi nyawa buah hatinya sendiri, kesal anak menangis. Peristiwa memilukan terjadi di Empathlawang, Sumatera Selatan. Bagaimana tidak, Firdaus yang baru berusia 17 tahun tega membanting bayinya yang berusia 1,5 bulan hingga tewas. Atas kejadian tersebut, Firdaus kini diamankan polisi setelah sempat melarikan diri ke perkebunan kopi. Firdaus ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Lintang Kanan pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 malam. Diketahui, peristiwa penganiayaan berat terhadap bayi tersebut terjadi pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 siang saat Firdaus dan istrinya Septi, 19 tahun, baru tiba rumah usai menjemput bayi malang itu dari rumah neneknya. Diketahui Niko, bayi usia 1,5 bulan, meregang nyawa usai alami penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri di rumahnya Desa Batu Ampar. Dek ngapo sampai tega nyekik ngan banting anak dewek? Salah bini pula, teh. Nggak bukan lebih ini, itu anak kau. Niku anak nih nak tinggal salam itu jauhku nih. Tahu jauh. Ada tak rasa penyesalan? Hah? Nyesal ya? Dilaporkan Firdaus membanting anak kandungnya yang masih berusia 1,5 bulan itu.
di mana sang ibu Septi mendapati banyak luka lebam pada tubuh bayi tersebut. Firdaus kesal karena anaknya terus menangis saat ia menggendongnya. Pengakuan pelaku ini seperti apa? Apa yang menyebabkan dia? Motifnya karena istri ini berpamitan kepada suaminya untuk ke sungai. Tapi beberapa setengah jam tidak kunjung pulang. Dicari sama suaminya di sungai tidak ditemukan. Nah, suaminya pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah anaknya menangis. Langsung lagi ke sungai mencari istrinya, karena sampai di sungai nggak ada istrinya. Sampai di rumah karena anaknya ini mulai besar, nangis, lalu dicekek sama orang tuanya. Setelah itu dibanting 2 kali, meninggal menuju ke Puskesmas Muara Pinang. Dijerat dengan pasal berapa nih? Pasal Undang-Undang Nomor 80 ayat 2 dan ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Ancamannya? Ancamannya 10 tahun ke atas. Sesampainya di rumah, korban digendong oleh bapaknya dan diantar ke dalam kamar. Tidak lama kemudian anak tersebut menangis dan bapak dari anak tersebut kesal, kata Kapolsek Lintang Kanan. Melihat hal tersebut, Septi, ibu dari bayi 1,5 bulan, meminta untuk menggendong anaknya, akan tetapi pelaku menolak hal tersebut. Tidak dikasih oleh suaminya, lalu ibu dari anak tersebut marah dan langsung ditampar oleh suaminya, jelasnya. Usai ditampar oleh sang suami, ibu korban pun langsung meminta bantuan kepada masyarakat dan minta diantar ke rumah seseorang untuk meminta pertolongan agar anaknya segera diambil. Akan tetapi sesampai di rumahnya, anak tersebut sudah lebam semua, lalu langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Pinang, tapi ditolak dan langsung dirujuk ke RSUD Tening Tinggi. Akan tetapi dalam perjalanan bayi tersebut sudah meninggal dunia, jelasnya. Adapun bayi usia 1,5 tahun itu telah dimakamkan oleh pihak keluarga ibunya pada Kamis sore menjelang malam.